Bayangkan ada sebuah pulau kecil, dikelilingi hutan lebat dan pantai yang tampak tenang, tapi jangan tertipu, karena ketenangan itu menipu. Pulau ini tidak ada di dalam daftar destinasi wisata, dan bukan karena tempatnya jelek atau berbahaya secara alam. Justru maka dari itu pulau ini sangat indah, alami, dan nyaris belum tersentuh oleh dunia luar. Tapi, siapapun yang mencoba mendekat akan disambut dengan panah, tombak, dan kemarahan, bukan dari binatang buas, tapi dari manusia penghuninya sendiri. Ini bukan larangan dari pemerintah, bukan juga zona militer, tapi semua orang termasuk militer dan ilmuwan dilarang mendekat, karena orang-orang di sana benar-benar tidak ingin ditemukan. Inilah tempat yang dijuluki sebagai wilayah paling terlarang di muka bumi. Pulau North Sentinel terletak di Teluk Benggala, tersembunyi di antara ratusan pulau lain yang menjadi bagian dari Kepulauan Andaman dan Nicobar, wilayah kepulauan yang masuk dalam administrasi India. Jika dilihat dari atas, pulau ini tampak seperti surga tersembunyi, dikelilingi laut biru kehijauan, garis pantai berpasir putih, dan hutan lebat yang belum pernah dibabat. Luasnya hanya sekitar 60 km persegi, tapi jangan salah, pulau kecil ini menyimpan misteri yang jauh lebih besar daripada ukurannya. Disinilah tinggal salah satu suku paling misterius dan tertutup di dunia, suku Sentinel. Mereka telah hidup di sana selama ribuan tahun, tanpa pernah berbaur dengan dunia luar. Mereka tidak mengenal listrik, tidak mengenal internet, tidak punya bahasa tertulis. Bahkan, tidak diketahui secara pasti apa nama mereka untuk menyebut diri mereka sendiri. Yang kita tahu hanyalah satu hal, mereka tidak ingin diganggu, dan mereka akan melindungi pulau mereka dengan segala cara. Dan di balik lebatnya pepohonan pulau ini, tinggal sebuah komunitas kuno yang hampir tak tersentuh peradaban modern. Mereka bukan hanya tinggal di pulau itu, mereka menjaga pulau itu, dan mereka sudah melakukannya sejak lama, sangat lama. Suku ini diyakini telah mendiami North Sentinel selama lebih dari 60.000 tahun. Mereka adalah keturunan langsung dari kelompok manusia awal yang pertama kali bermigrasi keluar dari Afrika. Tapi tidak seperti suku-suku lain yang kemudian terserap ke dalam arus globalisasi. Sentinelese memilih arah yang berbeda, menutup diri sepenuhnya. Mereka tidak memiliki sistem pertanian modern, tidak mengenal teknologi, dan bahkan bahasa mereka pun tidak bisa dipahami oleh siapapun di dunia ini. Tidak ada kamus, tidak ada dokumentasi, tidak ada cara pasti untuk mengetahui bagaimana mereka berkomunikasi satu sama lain. Mereka adalah sebuah dunia yang benar-benar berbeda di dunia yang sama, dan yang membuat semuanya makin misterius adalah sikap mereka terhadap orang luar. Bukan hanya acuh, bukan hanya curiga, tapi aktif menolak, bahkan menyerang siapapun yang mendekati pulau. Helikopter militer pernah disambut hujan panah. Peneliti dan nelayan yang tersesat banyak yang tak pernah kembali. Bagi suku ini, setiap kapal yang mendekat adalah ancaman. Setiap orang asing adalah penjajah. Dan satu-satunya cara mereka bertahan adalah dengan memutus total semua kontak dari dunia luar. Dipercaya, sikap agresif mereka berasal dari luka sejarah yang mendalam. Pada masa kolonial, bangsa asing datang ke Kepulauan Andaman bukan hanya untuk berdagang atau menjelajah, tetapi juga untuk menguasai. Banyak suku-suku asli di kepulauan ini yang dipaksa tunduk, dijadikan buruh, bahkan disiksa. Suku Sentinelese
meski tinggal di pulau terpencil, tidak luput dari upaya penjajahan ini. Catatan sejarah menunjukkan bahwa beberapa kali ekspedisi kolonial mencoba mendarat di North Sentinel. Beberapa berhasil menginjakkan kaki, tapi mereka selalu disambut dengan perlawanan sengit. Tidak peduli siapa yang datang, penjelajah, peneliti, atau bahkan misionaris, respon mereka selalu sama: panah, tombak, dan penolakan total. Dari generasi ke generasi, suku Sentinelese menanamkan satu pesan kuat: orang luar membawa kehancuran. Dan sejak saat itu, mereka hidup dalam isolasi total, bukan karena mereka tidak bisa berinteraksi, tapi karena mereka memilih untuk tidak melakukannya. Bagi mereka, pulau itu adalah perlindungan terakhir dari dunia yang kejam. Meski sejarah mencatat trauma mendalam, tidak berarti dunia luar menyerah begitu saja. Beberapa peneliti termasuk pemerintah India pernah mencoba membuka jalur damai. Tujuannya mulia, bukan untuk menjajah, tapi untuk membangun jembatan pemahaman. Mereka datang perlahan, menggunakan perahu, berhenti di batas perairan. Kadang, Sentinelese terlihat dari kejauhan. Mereka memperhatikan. Tapi tak lama kemudian, reaksi yang sama selalu muncul. Panah dilepaskan, batu dilemparkan. Bahkan, hanya dengan melihat perahu mendekat pun, mereka langsung bersiaga. Itu bukan sekadar reaksi spontan. Itu adalah sistem pertahanan yang dibentuk oleh ketakutan, pengalaman, dan keputusan kolektif untuk tidak percaya pada siapapun di luar pulau. Itulah mengapa hingga kini, pulau ini tetap jadi tempat yang tak tersentuh. Karena mereka tidak sekadar menjaga wilayah mereka, menjaga identitas dan cara hidup yang nyaris punah di dunia modern. Tragedi terbesar yang kembali membuka mata dunia tentang Pulau North Sentinel terjadi pada tahun ke-2018. Seorang misionaris muda asal Amerika bernama John Allen Shaw memutuskan untuk melanggar larangan internasional demi satu tujuan: menyebarkan agama dan menyelamatkan jiwa-jiwa di pulau itu. Ia percaya bahwa membawa Injil ke suku Sentinelese adalah sebuah panggilan suci dan ia bersiap mempertaruhkan nyawanya demi itu. Dengan menyuap nelayan lokal, ia diam-diam berlayar menuju pulau. Setibanya di dekat pantai, ia turun dengan kayak, mencoba mendekati mereka dengan bahasa tubuh dan nyanyian. Tapi seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya, Sentinelese tidak menyambut siapapun dengan tangan terbuka. Menurut laporan, John sempat menulis dalam jurnalnya bahwa ia melihat anak-anak suku itu tertawa padanya. Lalu datang orang dewasa dengan panah. Tubuhnya ditemukan oleh nelayan dari kejauhan, terbujur kaku di atas pasir, dikelilingi oleh anggota suku. Pemerintah India tidak pernah mengambil jasadnya karena tindakan semacam itu dianggap terlalu berisiko dan justru melanggar hukum yang melindungi suku tersebut. Kasus ini menjadi sorotan internasional. Ada yang menyebut Shaw sebagai martir, tapi banyak juga yang menyayangkan tindakannya, karena bisa saja membawa penyakit asing ke suku yang sistem imunnya belum siap. Insiden ini menjadi peringatan keras. Pulau ini bukan tempat yang bisa didobrak oleh niat baik sekalipun. Bahkan misi kemanusiaan sekalipun bisa berubah jadi tragedi jika kita tidak memahami batas-batas budaya dan sejarah yang sangat kompleks. Setelah berbagai insiden tragis dan upaya pendekatan yang gagal, pemerintah India akhirnya mengambil keputusan tegas. Wilayah sejauh 5 km dari garis pantai Pulau North Sentinel resmi dinyatakan sebagai zona larangan total. Tidak boleh ada wisatawan, peneliti, bahkan aparat sekalipun yang mendekat. Bukan karena pulau itu berbahaya dalam arti konvensional, tapi karena dunia akhirnya menyadari satu hal penting. Suku Sentinelese bukan objek penelitian, bukan daya tarik wisata,
dan bukan komunitas yang harus diselamatkan. Mereka adalah sebuah masyarakat dengan hak untuk hidup dengan cara mereka sendiri. Larangan ini bukan bentuk pengucilan, tapi justru bentuk perlindungan. Bukan karena mereka lemah, tapi karena dunia luar terlalu berisiko. Keberadaan mereka menantang gagasan kita tentang kemajuan, tentang siapa yang berhak menyebut dirinya beradab, dan tentang batas etika ketika membantu justru bisa berarti menghancurkan. Karena pada akhirnya, tidak semua misteri di dunia ini harus dipecahkan. Beberapa cukup dihormati. Sebagian orang mungkin bertanya, kenapa mereka dibiarkan begitu saja? Bukankah lebih baik dibawa ke dunia modern? Dunia modern menawarkan kemajuan, teknologi, dan kenyamanan, tapi juga membawa polusi, penyakit, kesenjangan sosial, dan krisis identitas budaya. Bagi suku Sentinelese, kemajuan justru bisa jadi akhir dari segalanya. Bahasa mereka akan punah, tradisi mereka akan hilang, dan mereka akan menjadi seperti kita di dunia yang terus berubah, terus bergegas, dan sering lupa makna kehidupan itu sendiri. Maka, mungkin bukan mereka yang harus berubah, mungkin kita yang perlu belajar menghargai. Pulau North Sentinel bukan sekadar tempat di peta. Ia adalah cermin bagi dunia modern, bahwa di tengah globalisasi dan interkoneksi, masih ada ruang untuk keheningan dan kemerdekaan sejati. Di luar sana, kita hidup dalam masyarakat yang saling terhubung. Setiap langkah direkam, setiap kata dipantau, setiap budaya dipengaruhi oleh algoritma dan tren. Tapi di pulau kecil itu, hidup berjalan tanpa teknologi, tanpa pengaruh luar, tanpa keinginan untuk jadi bagian dari dunia. Dan mungkin, justru disitulah letak kekuatannya. Suku Sentinelese menolak modernitas, bukan karena mereka tidak mampu menerimanya, tapi karena mereka memilih untuk tetap menjadi diri mereka sendiri, tanpa kompromi, tanpa campur tangan. Kita mungkin tidak akan pernah tahu seperti apa kehidupan di balik pepohonan North Sentinel. Kita mungkin tak akan pernah mengerti bahasa mereka, kepercayaan mereka, atau alasan-alasan terdalam di balik pilihan mereka. Tapi mungkin itu justru yang terbaik, karena di dunia yang haus akan kontrol dan eksplorasi, masih ada satu titik kecil di peta bumi yang memilih untuk tetap menjadi misteri. Dan dengan itu, mengingatkan kita semua bahwa tidak semua tempat harus ditemukan. Tidak semua cerita harus dibuka, dan tidak semua kehidupan harus dipaksa berubah.